Kisah ini berawal dari seorang istri yang bernama Sumi. Saat itu dia sedang memotong buah-buahan sambil menangis di samping suaminya yang tertidur pulas. Sumi terpancing emosi dan hilang kendali. Ketika dalam tidur lelapnya, sang suami mengigau dengan menyebut nama perempuan lain, yaitu Lena. Lena, kau memang luar biasa. Lena. Terdorong oleh rasa sakit hati yang sepertinya sudah lama ditahan, dan dengan pisau yang masih ada di dalam genggamannya, Sumi pun mulai mendekati tempat tidur, bermaksud ingin membunuh Aditya. Namun niatnya terhenti saat suara anak-anaknya terngiang dalam pikirannya. Aditya tiba-tiba terbangun. Dia terkejut melihat Sumi duduk di sampingnya dengan pisau di tangan yang siap dihunuskan ke tubuhnya. Aditya yang panik dengan spontan memberontak. Begitupun dengan Sumi yang tidak mengira jika Aditya akan tiba-tiba bangkit pun ikut kaget. Tanpa sengaja pisau di tangannya mengenai organ vital suaminya. Kejadiannya sangat singkat. Sumi baru sadar saat melihat Aditya tergeletak kesakitan di lantai dengan sarungnya yang berlumuran darah. Kasus Sumi mendapat perhatian besar dari masyarakat. Beritanya menjadi headline di beberapa surat kabar. Framing media tentang Sumi adalah istri yang sadis karena dengan tega memotong organ vital suaminya sendiri. Namun di antara banyaknya masyarakat serta beberapa media yang menganggap Sumi merupakan antagonis, ada juga dari mereka yang menaruh simpati. Di antaranya adalah Henry, seorang pengacara yang yakin ada alasan kuat mengapa Sumi yang terlihat lemah dan penurut tega berbuat hal demikian kepada suaminya sendiri. Henry pun mendatangi Sumi di tahanan dan mengajukan dirinya menjadi pembela Sumi di pengadilan nanti. Henry meminta Sumi menceritakan semua kronologis tentang kejadian tersebut, termasuk latar belakang kondisi rumah tangga mereka. Baik, Pak Henry. Ada sesuatu yang saya bisa bantu untuk Anda. Dari mana saya harus mulai? Mengenai peristiwa itu. Semakin lengkap semakin baik. Terserah. Di sini kemudian Sumi mulai menceritakan semuanya secara runut, mulai dari ayah Sumi yang tidak merestui hubungannya dengan Aditya dan menolak lamaran Aditya. Sumi yang terlanjur mencintai Aditya bersikeras untuk tetap menikah dengannya. Hal tersebut menyebabkan Sumi terusir dan tidak lagi dianggap oleh orang tuanya. Namun Sumi tetap nekat menikah dengan Aditya, meskipun tanpa restu dan kehadiran orang tuanya. Pendirian saya untuk tetap menikah membuat saya diusir dan tidak diakui lagi sebagai anak. Di malam pertama pernikahan mereka, perubahan sikap Aditya secara drastis mulai terlihat. Yang tadinya lemah lembut, penuh kasih sayang, kini berbanding terbalik berubah menjadi sangat kasar dan secara tiba-tiba melakukan kekerasan fisik kepadanya. Di saat itu juga Sumi baru menyadari jika seorang pria yang ada di hadapannya itu memiliki kelainan dalam berhubungan badan, yaitu sadomasokis, di mana hasratnya baru bisa bangkit ketika melihat pasangannya mengerang kesakitan. Ada sedikit kelainan ketika tamu-tamu pulang. Setelah itu, Mas, Aku bilang cepat buka. Beberapa bulan kemudian, sidang pun dimulai dengan meminta kesaksian dari Sumi juga Aditya. Dalam sidang pertama, Aditya memberikan keterangan bahwa Sumi dengan sengaja memotong, kemudian menginjak potongan organ vitalnya hingga hancur. Sebelum kejadian tidak ada tanda-tanda kalau istrinya akan melakukan hal itu kepadanya. Sang pembela mengajukan pertanyaan yang membuat Aditya terpojok. Katanya dia sempat tidak sadarkan diri, tapi kenapa tahu kalau Sumi menginjak potongan organ vitalnya? Aditya menjawab, kata dokter yang menanganinya saat di rumah sakit. Dari keterangan itulah, maka belum terbukti bahwa Sumi dengan sengaja menghancurkan potongan organ vital Aditya. Itu hanyalah dugaannya saja. Dengan cara bagaimana? Apakah saudara melihat sendiri? Diinjak sampai hancur. Tidak, kata dokter. Siapa lagi? Kalau bukan dia, lupakan dugaan saudara, kan? Di sidang pertama itu juga didapatkan keterangan yang berbeda dari Aditya dan Sumi mengenai kondisi rumah tangga mereka. Aditya mengatakan kalau rumah tangganya bahagia dan baik-baik saja. Namun Sumi mengelak pernyataan tersebut. Dia menegaskan kalau sudah lama dirinya tertekan. Sumi sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya demi bakti dan demi kedua anaknya yang masih kecil. Harap menahan diri. Pengacara Sumi menyinggung tentang perselingkuhan Aditya dengan seorang wanita bernama Lena, serta keinginan Aditya yang meminta cerai dari Sumi. Mungkin itu yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa tersebut. Meski tidak menyangkal secara langsung, namun Aditya menolak kalau peristiwa itu dipicu oleh kesalahannya. Aditya bersikeras kalau peristiwa itu sudah direncanakan oleh Sumi sejak lama, diakibatkan dendam dan kebencian Sumi kepadanya.
Saya pernah mengutarakan keinginan saya, tapi terdakwa menolak untuk berpisah dengan terdakwa. Sempat saudara bermimpi? Iya. Sidang pun kemudian ditunda untuk meminta keterangan dari saksi lain. Keesokan harinya, atas undangan Lena, Aditya mendatangi Lena di kantornya. Aditya masih berusaha merayu dan meyakinkan Lena bahwa meskipun kondisinya tidak seperti dulu, dirinya masih bisa membangkitkan gairah Lena. Namun kali ini Lena menolak untuk melakukan hubungan terlarang itu. Alasan Lena mengundang Aditya adalah untuk memberhentikan Aditya sebagai manajer pemasaran di perusahaan miliknya. Meskipun Aditya menolak keputusan Lena, namun Lena mengatakan kalau perjanjian kerja di antara mereka akan berakhir bulan depan. Lena juga mengingatkan kembali tentang posisi yang diberikan kepadanya adalah semacam kamuflase untuk perselingkuhan mereka agar mereka bisa lebih sering bertemu. Jadi, sekarang apa yang harus dipertahankan? Media sudah tahu tentang hubungan ini, dan Aditya sudah tidak memiliki senjata andalannya lagi. Sebagai imbalan atas jasa yang Aditya berikan untuk perusahaannya, Lena pun memberikan pesangon yang sangat besar. Meski kecewa, Aditya terpaksa menerima keputusan Lena. Sebelum Aditya pergi, Lena mengucapkan penyesalan atas pertemuan mereka yang dirasa terlambat. Sayang kita terlambat dipertemukan. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Kemudian Lena mengenang saat pertama kalinya dia dan Aditya saling bercerita tentang faktor penyebab mereka menjadi pengidap parafilia. Sikap ibunya yang keras, mendominasi dan tidak menghargai ayahnya yang terlalu lemah sebagai seorang kepala rumah tangga menjadi alasan utama Aditya menjadi seorang sadomasokis. Pertikaian antara orang tuanya yang sering disaksikan di masa kecil menyisakan trauma kepada diri Aditya. Hal itu menimbulkan kepuasan tersendiri saat melihat orang tersakiti dan tak berdaya, sebagai bentuk kenangan akan sifat ayahnya dulu. Juga kepuasannya saat mendominasi dan menyakiti orang lain adalah bentuk kenangannya akan sifat ibunya dulu. Hal tersebut dia lampiaskan kepada setiap pasangannya, termasuk kepada Sumi, untuk mendapatkan kepuasan seksualnya. Aku benci pada ibuku dan sekaligus kepala rumah tangga. Aku baru mengerti sekarang. Ya. Setelah aku dewasa, selalu ingin melihat orang yang kesakitan untuk sekedar mengenang ayahku. Sekarang giliranmu untuk bercerita. Sementara Lena menceritakan bagaimana sebagai anak satu-satunya dari keluarga yang sangat kaya raya, dirinya hidup terkekang dan selalu dalam pengawasan orang tuanya. Hingga pada suatu hari, saat dirinya masih remaja, dia berselisih paham dengan kakak angkatnya, yang kemudian menjadi suaminya. Lena mendapat tamparan keras dari suaminya itu. Awalnya Lena merasa kesakitan, namun anehnya bersamaan dengan rasa sakit, Lena merasakan sensasi yang aneh dari kesakitan yang dirasakannya. Setelah itu Lena seperti adiktif pada rasa sakit. Lena menjadi seorang masokis yang lebih merasa puas dan bergairah manakala mendapat sentuhan-sentuhan kasar dan menyakitkan dari pasangannya. Mendengar penuturan Lena, Aditya tersenyum. Dia merasa menemukan kecocokan antara dirinya dengan Lena yang sama-sama mempunyai kelainan dalam hal seksual. Aditya yang senang menyakiti, sementara Lena senang untuk disakiti. Dua kelainan berbeda namun untuk tujuan yang sama. Lena semasa kecil terlalu dikekang sehingga tidak memiliki kebebasan, sementara Aditya sering menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya dan ibunya yang terlalu mendominasi dalam keluarganya. Sementara itu suaminya yang bernama Jayusman memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan Lena. Jayusman yang merasa dirinya normal tidak bisa menerima kondisi hubungan seksualnya yang tidak biasa dengan Lena. Jayusman yang sudah sejak lama mengetahui perselingkuhan mereka berdua tidak bisa lagi menerima harga dirinya sebagai laki-laki terus dipermainkan oleh Lena. Maka dengan terpaksa Lena menerima keputusan Jayusman yang sudah bulat untuk meninggalkan dirinya. Ku hanya ingin mengingatkanmu. Kenapa Lena? Dari dulu Lena, mempertahankan rumah tangga kita. Sidang kedua pun dilaksanakan dengan menghadirkan seorang saksi bernama Warti, yakni pembantu di rumah Sumi. Warti mengatakan tidak tahu menahu masalah yang menjadi latar belakang peristiwa itu terjadi. Yang dia tahu saat tengah malam, dirinya mendengar teriakan dari kamar majikannya. Di waktu yang bersamaan, Lena juga mendengar suara teriakan itu. Jadi karena memang rumah Lena dan Aditya ini berdekatan, perlahan Warti dan Lena membuka kamar. Mereka terkejut melihat Sumi yang tengah pingsan, sementara Aditya berguling-guling kesakitan di lantai, memegangi bagian vitalnya yang berlumuran darah. Lena menyuruh Warti masuk, sementara dirinya menelpon ambulan. Ketika akan menghampiri Sumi,
Warti sempat menginjak sesuatu yang menyebabkan dirinya jatuh terpleset. Ternyata yang membuat dirinya terpleset adalah potongan alat vital dari Aditya. Mendengar pernyataan dari Warti, semua orang yang hadir dibuat tertawa. Apa yang saudara injak waktu itu? Tidak bisa ngomongnya, Pak. Kenapa tidak bisa? Tidak tega. Amali bilang itu. Setelahnya sidang diistirahatkan karena tiba waktunya untuk Sumi memberikan ASI kepada anak bayinya. Adegan mengharukan pun terjadi ketika Andi, anak sulung Sumi yang juga masih kecil, memeluk sang ibu untuk menumpahkan kerinduannya. Andi memberitahu kalau hari ini dirinya tengah berulang tahun. Sumi berusaha untuk tidak mengeluarkan air mata, tapi itu tidak bisa. Sambil menangis, Sumi menanyakan hadiah apa yang Andi inginkan. Andi yang polos menjawab tidak ingin hadiah apa-apa. Dia hanya ingin pulang ke rumahnya bersama ibunya. Adegan itu tentu saja membuat semua orang yang hadir ikut sedih. Kok Mama menangis? Jangan nangis, Ma. Ulang tahun Andi hari ini kan. Andi mau hadiah apa? Andi mau Mama cepat pulang. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian dari Lena. Lena menceritakan setelah dirinya menghubungi rumah sakit untuk mengirimkan ambulan, dia kembali ke kamar Aditya dan menghampiri Sumi. Sama seperti Warti, Lena pun sempat terpleset sesuatu yang mengakibatkan dirinya terjatuh. Lalu saat melihat Aditya yang bersimbah darah, Lena pun jatuh pingsan karena tidak tahan. Karena saya pingsan, kemudian saya tidak tahu. Setelah sadar, dirinya baru mengetahui kalau Aditya sudah dibawa mobil ambulan menuju rumah sakit, ditemani oleh Sumi. Lena lalu bercerita, pada malam sebelum kejadian, dirinya sempat mendengar pertengkaran antara Sumi dan Aditya, yang kebetulan keluarga tersebut mengontrak di pavilion miliknya yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun tidak banyak yang Lena dengar dari pertengkaran mereka, karena Jayusman menyuruhnya masuk dan melarangnya mencari tahu urusan rumah tangga orang lain. Pengacara Sumi mencoba mengorek perselingkuhan antara Aditya dengan Lena. Dia menanyakan maksud lain. Kenapa Lena mengizinkan keluarga Aditya mengontrak di pavilion depan rumahnya? Mengingat harga sewa dari rumah tersebut tentu tidak seberapa dengan kekayaan Lena yang sangat berlimpah. Namun Lena berdalih, maksud dia mengontrakkan rumah pada Aditya karena mereka memiliki anak, yang mungkin bisa Lena jadikan pancingan untuk memiliki anak juga. Penyebab Lena terpleset, alasannya sama seperti Warti, tidak sengaja menginjak potongan organ vital Aditya. Hal tersebut kembali membuat hadirin yang menyaksikan tertawa terbahak. Apa sesuatu itu? Saya baru ingat. Iya. Jadi saudara menginjaknya? Mana ini Saksiwati? Mana yang benar? Disumpah lagi saya berani. Memang saya nginjak kok. Terinjak 2 kali? Jadi gagal dong. Ya, 2 kali. Pembela kemudian melanjutkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk membuktikan perselingkuhan yang dilakukan antara Lena dengan Aditya. Namun Lena tetap berkelit. Meski secara tersirat, pembela dapat menangkap adanya bukti perselingkuhan tersebut. Di sini akhirnya pembela dapat membuktikan jika bukan Sumi yang dengan sengaja menginjak potongan organ vital Aditya hingga hancur, melainkan Warti dan Lena lah yang secara tidak sengaja menginjaknya. Sidang berikutnya dilanjutkan dengan kembali meminta kesaksian dari Sumi. Sumi lalu menceritakan pada malam kejadian, di mana dirinya yang tengah menunggu Aditya pulang sambil mencari cara untuk menggagalkan niat Aditya yang ingin menceraikannya. Menjelang larut malam, Aditya pun pulang. Dia menyiapkan keperluan sang suami dan bercerita mengenai suatu hal yang mungkin dapat menghiburnya dan melupakan masalah yang ingin bercerai dengan dirinya. Namun Aditya hanya merespon dengan dingin dan kembali menanyakan keputusan Sumi untuk mau berpisah dengannya. Mendengar hal itu tentu membuat Sumi bersedih. Dia berkata jika dirinya masih sangat mencintai dan tidak ingin bercerai dengan Aditya. Jangan, Mas. Jangan menangis. Jangan tinggalkan kami. Aku minta jawabanmu. Sumi mencoba mengingatkan Aditya untuk memikirkan perasaan anak-anaknya yang akan terluka jika mereka tetap memaksa untuk bercerai. Dan demi mengikuti keinginan suaminya, Sumi mengatakan rela dimadu dan akan menerima jika Aditya ingin menikah lagi dengan Lena. Namun keputusan Aditya tidak bisa dibantah. Dia tetap pada pendirian awal untuk menceraikan Sumi dengan atau tanpa persetujuan darinya. Kemudian Aditya berlalu ke kamar, meninggalkan dan membiarkan Sumi dengan kebingungannya. Malam semakin larut. Sumi menyusul ke kamar dan mendapati Aditya sudah tertidur lelap. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suaminya itu mengigau menyebut nama Lena dengan mesra. Hati istri mana yang tidak sakit mendengar suaminya memanggil wanita lain. Dan
peristiwa itu pun terjadi. Kesabaran Sumi yang telah habis, secara spontan muncul niat jahat yang ingin menghabisi suaminya. Dengan pisau di tangannya, Sumi perlahan mendekati Aditya dan bersiap menusukkan pisau tersebut ke tubuhnya. Namun tangisan anak-anaknya membuat Sumi sadar dan mengurungkan niat jahatnya itu. Aditya terbangun dan terkejut melihat Sumi tepat berada di hadapannya. Dia yang panik dengan refleks melompat untuk menghindari Sumi. Namun gerakannya tersebut justru mengarah pada pisau yang belum sempat Sumi turunkan. Mengingat peristiwa malam itu membuat Sumi berteriak histeris dalam persidangan. Semua orang yang hadir tampak terkejut sekaligus prihatin melihat kondisinya. Pengacaranya mencoba memberikan pengertian dan menenangkannya. Lalu sidang dilanjutkan dengan mendengarkan pengakuan Sumi. Demi baktinya kepada sang suami serta demi masa depan anak-anaknya, Sumi rela menahan segala penderitaan yang diakibatkan oleh suaminya. Bahkan dia bertahan meski dihajar secara fisik maupun mental. Demi cinta saya pada suami saya ikhlas untuk disiksa. Dari kesaksian-kesaksian itu dan dari pernyataan Sumi, akhirnya dapat disimpulkan bahwa kejadian malam itu bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Sumi. Justru pemicu permasalahannya ada pada diri Aditya yang menjadi faktor pendorongnya. Namun tetap vonis untuk kasus tersebut harus dijatuhkan. Pembela sempat mengajukan vonis tahanan rumah untuk Sumi karena Sumi dinilai tidak membahayakan. Sidang kemudian diistirahatkan untuk mengetahui vonis apa yang diterima oleh Sumi. Di tengah sidang yang masih akan berlangsung, ada suatu hal yang membuat jiwa Sumi semakin terguncang ketika dia mendapati bayinya meninggal. Henry yang paling gigih memperjuangkan keringanan hukuman bagi Sumi akan memberikan kabar gembira dengan dikabulkan permintaannya oleh hakim tentang tahanan rumah yang akan dijalani oleh Sumi. Henry benar-benar sedih dan turut prihatin melihat kondisi Sumi yang terguncang hebat. Mendapati anak dalam pangkuannya sudah tidak bernyawa lagi, dia segera menyusul Aditya dan memberitahukan kematian anaknya. Henry juga menyalahkan Aditya sebagai penyebab besar dari kemelut rumah tangganya, mengakibatkan anak bayinya meninggal dunia, serta depresi hebat yang dialami oleh Sumi. Puas kalau melihat Sumi menderita. Puas. Berdebar. Mendengar kabar anaknya meninggal dunia, Aditya segera menyusul Sumi. Mendapati kondisi Sumi yang tidak stabil membuat Aditya terpukul. Aditya yang bingung dengan apa yang harus diperbuatnya kemudian mendatangi hakim untuk meminta tidak lagi meneruskan sidangnya. Dia meminta jaksa dan hakim untuk menghentikan tuntutan pada istrinya dan menjatuhkan semua kesalahan dan hukuman kepada dirinya. Aditya akhirnya mengungkapkan penyesalan karena menjadi penyebab kekacauan ini. Seperti kata pepatah, di mana penyesalan selalu datang terlambat, demikian juga dengan penyesalan Aditya yang sudah dirasa sangat terlambat karena tidak bisa mengembalikan kematian anaknya, juga tidak bisa memperbaiki kondisi kejiwaan Sumi yang kian terguncang. Perlahan Sumi berjalan memeluk anaknya tanpa memperdulikan lagi di sekitarnya.